Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yaswil wujuh bi'sasy syarab wa sa'at murtafaqah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudi'u ajra man ahsana 'amala. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali dalam Damai Nusaku yang alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim di pesantren Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dan dalam kesempatan kali ini telah hadir guru-guru yang kita cintai yang insya Allah nanti akan berbagi ilmu tentang nikmatnya atau mensyukuri nikmat hidayah. Bersama kita Kiai Haji Khalil Nafis dan Kiai Haji Asrorun Ni'am. Untuk itu seperti biasa bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1. Inilah Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Shaimin shaimat jamaah Masjid An-Nafisah Pesantren Cendekia Amanah dan pemirsa Damai Indonesiaku rahimakumullah. Alhamdulillah hingga hari ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa melangkahkan kaki untuk hadir di majelis ilmu ini. Banyak orang yang memiliki kesempatan yang sama dengan kita, diberikan penghidupan, diberikan kenikmatan, sehat, tetapi tidak diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki menuju majelis ilmu. Apa sebabnya? Apa yang menggerakkan ibu datang ke sini? Apa, Bu? Keimanan. Panggilan soal talabul ilmi. Dan itu digerakkan oleh hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitu kita merintahkan anak kita untuk belajar Al-Quran, kalau anak nggak terbuka hidayahnya, dia nggak tergerak. Sekalipun dia adalah darah daging kita. Dengan demikian, hidayah itu bukan otoritas kita. Hidayah itu bukan karena kedekatan, karena ini adalah anak semata wayang, maka harus mengikutiku untuk taat kepada Allah. Tidak. Tugas dan tanggung jawab kita adalah mengajak. Tugas dan tanggung jawab kita adalah memberikan teladan. Nahnu du'at la qudat. Kita adalah sebagai da'i, bukan sebagai penghakim. Makanya kalau kita sudah mengajak kebaikan, kemudian kita sudah memberikan teladan yang baik, kemudian anak didik kita nggak bisa juga, anak didik kita belum terbuka hatinya, nggak usah sedih, apalagi putus asa, kemudian diekspresikan dengan marah, akhirnya dosa kita marahin kepada orang lain. Karena pada hakikatnya hidayah itu adalah otoritas Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan otoritas untuk memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan otoritas untuk memberikan hidayah hatta kepada orang yang engkau kasihi sekalipun. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya otoritas memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Siapa orang yang terdekat di dalam proses dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bu, siapa Bu? Di dalam awal-awal dakwah yang mendampingi terus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melapangkan jalan, memberikan kesempatan untuk dakwah, siapa yang terdekat? Pamannya Abu Thalib. Memberikan perlindungan dari musuh-musuh yang menghalangi proses dakwah. Tetapi di akhir hayatnya, ketika ajal hendak menjemput, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membimbing untuk kalimat tauhid. Ya ammi, kul la ilaha illallah kalimatan asyhadu biha ilallah yaumal qiyamah. Ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Tetapi apa? Abu Thalib yang menjadi orang yang pembela dakwah baginda Rasulullah SAW tidak dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunlah ayat ini. Sebelumnya kita pernah dengar cerita nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ada Nabiullah Nuh alaihissalam, pengemban risalah dakwah. Tetapi kepada istri dan juga anaknya dia tidak diberikan otoritas. Artinya nikmat keimanan yang ada di kita, sekalipun itu tidak berupa benda, bukan harta, tetapi itu adalah nikmat yang perlu disyukuri. Karena itu adalah nikmat yang sangat luar biasa, yang mampu menggerakkan kita kepada al-jannah dan juga amal kebaikan kita. Tetapi benar bahwa sekalipun itu adalah otoritas Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh tinggal diam menunggu hidayah. Kita harus menjemputnya. Enggak boleh kita ongkang-ongkang kaki. Kalau hidayah Allah turun maka saya akan Islam. Kalau tidak turun maka saya berbuat jahat karena memang dikehendaki Allah. Tidak. Karena apa? Karena pada hakikatnya Allah sudah menciptakan kita disertai dengan akal untuk mampu berpikir, untuk mampu mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Dan bulan Ramadan adalah momentum untuk kepentingan muhasabah. Komentar kita terkait dengan orang lain perlu juga hati-hati. Karena pada hakikatnya bisa jadi orang yang kelihatan
enggak baik, di ujung kehidupannya dia menjadi baik. Dengan keyakinan kita bahwa otoritas hidayah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita husnudzon kepada sesama, tidak melecehkan, tidak suudzon, tidak menghina hanya karena persoalan tampilan fisik. Kalau ada orang salah kita ingatkan, tetapi kita tidak menghardik orang yang salah tersebut sebagai insan. Bisa jadi orang yang kita benci itu pada hakikatnya nanti berubah menjadi orang yang kita kasihi. Atau bisa jadi di mata Allah Subhanahu wa taala nanti akan dinaikkan derajatnya. Hadirin yang berbahagia, ada poin penting. Di samping hidayah itu adalah otoritas Allah Subhanahu wa taala, kita juga memiliki tugas untuk al-irsyad, untuk melakukan pembimbingan-pembimbingan. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun tidak diberikan otoritas memberikan hidayah, tetapi makna hidayah di sini adalah hidayatut taufiq. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan otoritas memberikan hidayah. Wa innaka latahdi ila shiratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad punya otoritas memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah di sini pengertiannya adalah hidayatul irsyad, memberikan pembimbingan, memberikan keteladanan, memberikan petunjuk. Ini baik, ini buruk. Ini yang baik kau ikuti, ini buruk kau jauhi. Nah, kita sebagai guru, kita sebagai dai, kita sebagai orang tua punya kewajiban dan juga tanggung jawab untuk memastikan direksi mana yang baik agar bisa diikuti oleh anak-anak kita. Mana yang baik akan bisa diikuti oleh santri-santri kita. Dan mana yang buruk untuk dijauhi. Tugas kita adalah dakwah dengan teladan yang bisa kita lakukan secara optimal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Asrarun Ni'am, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah. Memahami ilmu tentang hidayah akan membawa kita menjadi hamba yang tahu diri bahwa segala perbuatan baik kita bukan dari diri kita sendiri, tetapi Allah lah yang menggerakkan. Sekarang ada permasalahan besar, ketika Allah menitipkan hidayah di dalam diri kita, lantas bagaimanakah kita mampu menjaganya? Insya Allah itulah yang akan dijelaskan oleh Kiai Khalil Nafis. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Terima kasih, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan. Dalam segmentasi berikut ini Kiai Khalil akan menjelaskan kepada kita lantas bagaimanakah kita mampu menjaga hidayah yang dititipkan kepada kita. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid An-Nafisah, pesantren Cendekia Aman rahimakumullah. Baru saja Kiai Asrarun Ni'am menyebutkan tentang otoritas Allah memberikan hidayah. Kita hanya mampu menyampaikan, mampu mengajak, mampu mengajarkan. Tapi orang jadi baik, orang sadar itu otoritas Allah. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita mendapat hidayah, anak-anak kita mau nyantri, anak-anak kita mau rajin ngaji, kita juga bisa demen puasa, kita juga demen tarawih, demen tadarus. Apa yang bisa kita lakukan? Bersyukur kepada Allah. Syukuran tuh beda sama syukur ya. Kalau syukuran buka bareng, beliin barang, kasihin orang, itu syukur. Karena tak semua orang diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk mana yang benar. Kita udah sering berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa
warzuqna tibaa wa arinal batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, berikan kami kemampuan melihat yang benar adalah benar, dan nanti kita diberikan kemampuan ya Allah untuk menjalankannya. Ada yang tidak bisa melihat yang benar. Kenapa? Karena emosi, karena sombong, karena angkuh. Nggak bisa melihat kebenaran, merasa dirinya paling benar, udah nggak mau menerima nasihat. Ya Allah, berikan kami melihat yang benar adalah benar, dan mampu melihat yang salah adalah salah, dan mampu menjauhinya ya Allah. Karena semuanya otoritas Allah. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhu jami'ah. Kalau Allah mau, semua dijadikan beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulluhu jami'ah. Kulluhu jami'ah itu taukid, semuanya. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah Anda bisa maksa orang bisa beriman? Ini peringatan bagi kita bahwa kita enggak bisa maksa orang seperti yang kita inginkan. Anak-anak kita jangan hanya dipaksa, enggak mau ngaji, dipukul, tidak cukup itu. Anak-anak kita enggak mau mondok, diusir, tidak. Tapi kita berupaya mengajarkan anak kita, mendoakan kepada anak kita, itu penting. Jadi ibu bapak kalau anaknya mau mondok, mau betah di mondok, itu syukuran. Ngasih sembako tetangga, ya, ada punya duit kasih saudara itu. Jangan pelit-pelit, niatin syukur terhadap anak-anak kita yang sudah ngikutin omongan orang tua. Mau ngaji, mau belajar, itu syukuran. Makanya ibu bapak sekalian, kita sering mendengarkan dalil-dalil yang kita ucapkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau ibu bapak mensyukuri nikmat itu, Allah akan tambah. Karena syukur, nikmat yang paling tinggi adalah nikmat hidayah. Nikmat iman, bukan uang. Jadi nikmat ada dunia, nikmat ukhrawi ada nikmat duniawi. Nikmat ukhrawi adalah nikmat iman yang selamanya. Kita di dunia hanya sebentar punya uang. Mungkin besok-besok lusa udah habis duitnya. Punya pangkat paling 5 tahun. Kalau jadi lagi 10 tahun, 2 periode paling. Jangan nambah 3 periode. Kok senyum? Ibu-ibu tuh apa sih maknanya, kok udah ngerti gitu ya? Jadi orang itu enggak lama Bapak Ibu sekalian. Saya ini sekarang sudah berapa tahun, umur 46 tahun Bapak Ibu. Saya pikir-pikir ya Allah 4 tahun 50 tambah dengan 3 tahun. 17 tahun lagi kalau ngikutin umur Rasulullah. Itu matinya belum tentu kuatnya, penyakitannya. Lah kita enggak punya apa-apa Bapak Ibu sekalian. Enggak punya kekuatan, enggak punya harta apa-apa. Semuanya milik Allah. Jadi kalau duniawi itu kecil, makanya urutan nikmat itu nikmat iman. Kemudian nikmat keluarga, teman itu Bapak Ibu sekalian, itu nikmat. Baru nikmat kesehatan, baru nikmat harta. Itu tingkatannya, harta paling bawah. Paling kalau anak saya diterima di perguruan tinggi negeri, Allah, ya syukuri alhamdulillah. Diterima di pondok pesantren, syukuri, mau baik-baik daripada anak kita enggak mau ngaji malah ngerampok dan sebagainya. Oleh karena itu mari syukuri dan kita syukuran. Kalau mendapat nikmat, dapat informasi baik, syukuri. Hidayah ya Allah, punya suami kok baik-baik. Malam bisa tahajud, malam bisa hajat. Meskipun gak banyak uangnya, tapi dia sayang keluarga ya Allah. Syukuri itu. Nanti tiba-tiba dikasih kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapatannya di atas 500 juta per bulan, gak pulang-pulang. Sampai 3 kali lebaran. Kenapa? Uangnya banyak kemana-mana. Mungkin juga begitu juga ketika dalam keadaan dia pas-pasan, ibunya, istrinya tuh sayang sama anak, sayang sama suaminya. Pas banyak duit malah gak pulang-pulang. Kenapa? Sosialita. Banyak uang. Maka uang itu menjadi tidak berkah. Ibu bapak, yang pertama kita syukuri adalah nikmat iman. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad, bi fadlillahi, dengan keutamaan Allah, hidayah Allah, Islam yang Allah turunkan, Nabi Muhammad sebagai teladan, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah, falyafrahu. Hendaklah berbahagia, khairum mimma yajma'un. Lebih baik apa yang kita kumpulkan, jabatan, rumah, harta, semua itu enggak ada apa-apanya dibanding hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ada syukur yang sifatnya temporary, ada syukur yang sifatnya terus menerus. Syukur temporary, ada syukuran, ada yang namanya sujudan. Ibu bapak diberi kemenangan, ibu bapak diberi kabar gembira, diberikan nikmat, diberi hadiah, dapat rezeki. Masya Allah, kita diberi hidup seperti ini, sehat. Sementara banyak teman kita sudah katut kena COVID, ada yang masih sakit. Alhamdulillah ya Allah. Ingat kita seperti itu, mending syukuri nikmat. Langsung sujud syukur. Allahu Akbar. Gak usah pakai Fatihah, langsung Allahu Akbar. Bisa saja ibu bapak sekalian yang afdolnya punya wudhu. Tidak dalam keadaan najis di tempat yang suci. Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar bisa langsung salam. Ya. Bisa tidak salam, penting sujud. Baca tasbih. Subhanallah. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, itu yang temporary. Temporary juga sifatnya harta kita bisa berbagi. Alhamdulillah punya nikmat bagi mas saudara. Bagi orang tua. Bagi ponakan. Bagi teman. Banyak sekali nih. Mungkin terkena dampak COVID yang pada bulan Ramadan ini banyak yang kekurangan. Tapi ibu bapak semua yang paling penting syukur itu dimulai dari hati. Dari mana cara mulai dari hati? Pastikan yang kita capai ini bukan kepandaian diri kita, bukan kehebatan diri kita, bukan karena kecerdasan. Tapi apa? Karena dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau bilang belum tahu ya saya, itu udah mulai sombong. Itu gak bisa, orang yang sudah sombong mau seperti apapun tidak bisa merefleksikan dari syukuran. Dari bersyukurnya kepada Allah, maka yang pertama tata dulu hatinya. Bahwa la haula wa la quwata illa billah. Kita gak punya kekuatan apa-apa kecuali dengan kehendak Allah. Baru kemudian Bapak Ibu sekalian diimplementasikan dalam bentuk lisan. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Istighfar termasuk syukur Pak. Ya syukur. Kenapa? Diberi kesadaran oleh Allah. Coba ibu bapak sekalian gak diberi kesadaran tentang apa yang dilakukan. Udah gak merasa pernah salah. Tidak merasa ada Allah. Nabi Muhammad setiap pagi, setiap sore minimal 70 istighfar. Padahal Nabi Muhammad sudah tidak berdosa, maksum dari dosa. Lah kita ini banyak dosanya tapi kok gak dan jarang istighfar. Astagfirullah. Baca tasbih, subhanallah. Baca hamdalah, alhamdulillah. Itu implementasi dari lisan. Jadi hatinya menyandarkan, ya Allah, ini dari mana? Dari Allah. Yang ketiga, baru bil jawarih. Nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala digunakan untuk kebaikan. Nikmat yang diberikan oleh Allah digunakan untuk taat. Jangan diberi harta, malah foya-foya minuman keras, naudzubillah pergaulan bebas, sombong-sombongan, punya jabatan hanya untuk menindas, punya harta untuk pamer pada orang lain. Naudzubillah min dzalik, itu enggak ada berkahnya, enggak ada syukurnya. Kalau punya syukur, punya jabatan digunakan untuk menolong orang lain, menyebarkan keadilan. Punya harta diberikan pada orang lain agar bisa membantu orang lain. Diberi waktu juga berkunjung pada orang lain, bersilaturahim, itu bagian dari syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur sehingga nikmat kita ditambahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kiai Khalil. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, cara bersyukur ketika Allah memberikan sebuah hadiah besar yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain. Itulah disebut dengan hadiah berupa hidayah. Insya Allah untuk memperdalam tema kita akan segera jawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami dalam Isaku spesial bulan suci Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang membawa tentang tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan hidayah. Alhamdulillah tadi kita telah mendapatkan gambaran yang sangat jelas sekali bahwa ketika Allah telah memberikan hidayah kepada kita, tugas berat kita adalah mampu untuk terus menjaganya. Insya Allah jawaban-jawaban yang akan disampaikan guru kita ini akan semakin memperdalam pemahaman kita bagaimanakah kita mampu menjaga hidayah. Yang pertama kami persilakan kepada salah satu santri dari Cendikia Amanah, Muhsinin. Kami persilakan. Yang akan dijawab oleh Yai Asrorun Niam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin bertanya Pak Kiai. Pertanyaan saya yaitu,
apabila kita mendapatkan ajakan kebaikan, tetapi kita menolaknya karena mungkin rasa malas ataupun tidak punya rasa semangat dalam menjalani ibadah, apakah kita termasuk orang yang tidak bersyukur dan kita termasuk orang yang menghindari dari hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik, terima kasih Muhsinin. Silakan Kiai Asrarun Niam. Ya, terima kasih. Salah satu cara kita bersyukur atas hidayah yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah dengan merawat, memupuk dan imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Kita bersyukur, cara syukurnya gimana? Cara syukurnya senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi seluruh yang dilarang. Ini bagian dari kesyukuran kita atas nikmat iman dan juga hidayah yang dikaruniakan. Nah, ketika ada orang mengajak kebaikan, kemungkinan kita nolak. Nolak bisa karena persoalan kesombongan diri, bisa karena al-juhad, bisa karena malas. Al-juhad itu apa? Menentang. Nah, kalau ada perasaan menentang karena ada al-kibr, siapa lu? Masih kecil kok nyaran-nyaranin saya yang sudah senior. Siapa staf ini kok mau ngajarin pimpinannya. Nah, itu tanda-tanda kemasukan setan. Karena apa? Setan itu mengajarkan kita kepada kesombongan. Pada saat diminta untuk sujud kepada Adam, apa yang dijawab oleh iblis waktu itu? Dia enggan, dia nolak. Aba wastakbaro. Enggan, sombong. Saya dicipta dari api, Adam dicipta dari tanah. Masa saya sujud? Kesombongan. Maka al-hikmatu dhalatul mu'min. Kebenaran itu adalah sesuatu yang hilang dari setiap mukmin. Fa anna wajadaha fa huwa haqqu biha. Dari manapun dia berasal, kita berhak untuk mengambilnya. Bukan hanya sekedar berhak, kita memiliki tanggung jawab. Bahkan dari mulut biawak sekalipun kalau yang keluar adalah kebenaran, kita wajib untuk mengambilnya. Makanya ada doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini sekaligus diijazah buat para santri. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ini hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmidzi. Bu, santriwan-santriwati, baca ini setiap habis sholat. Pas kita doa, sisipkan di antara doa itu, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Artinya apa? Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Kenapa dinamakan hati? Karena hati itu bolak-balik, gampang berubah. Seperti tadi sudah dapat hidayah, begitu dapat kebenaran, enggan. Karena apa? Karena belum mapan. Disinilah kemudian kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi, tetapkanlah hati kami ala dinik, atas agamamu ya Allah. Terima ijazah ini untuk kita bareng-bareng agar bisa diberikan istiqomah di dalam hidayah. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Aad yang akan dijawab oleh Kiai Khalil Nafis. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya telah diberikan waktu untuk bertanya kepada Ustadz. Pertanyaan saya yaitu mengenai hidayah adalah hak prioritas dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Tetapi bagaimana apabila ada non-muslim terus menjadi mu'alaf, apakah itu dia diberi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Itu saja pertanyaan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Ya, Ibu, kita selalu baca setiap mau melakukan sesuatu itu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap kebaikan yang tidak diawali dengan baca basmalah itu kurang berkahnya, bahkan tidak ada berkahnya. Nah, di basmalah itu dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman yang maha pengasih di dunia dan di akhirat pada muslim dan non-muslim. Ar-Rahim yang maha pengasih di akhirat. Oleh karena itu semua mendapat rahmat Allah meskipun makhluk Allah. Allah berikan rizki meskipun dia tidak menyembah kepada Allah. Termasuk Allah memberikan hidayah kepada orang yang awalnya non-muslim kepada Islam. Saya 2 kali kemarin itu berturut-turut tiap minggu mengislamkan orang. Tapi nggak saya expose. Karena tidak ada baiknya untuk di-expose. Tapi karena bertanya saya tanya apa yang buat Anda masuk Islam? Pertama dia merasa gelisah dan gelisah. Akhirnya menemukan dengan adzan. Ini ya. Jadi perlu adzan itu dikumandangkan pakai tuak. Biar tahu ada adzan dan ada orang yang mendengar adzan itu merasa nyaman. Mendengar adzan dia masuk Islam. Ada yang memang dia cerita perempuan masuk Islam. Saya tanya, kenapa Anda masuk Islam? Dia tanya, dia bilang ke saya mau masuk Islam karena orang tua saya beda agama. Bapak saya muslim, ibu non muslim. Saya bingung Pak, mau ikut yang mana dalam keluarga. Maka saya menikah, ketepatan calon saya muslim, maka saya masuk Islam sebelum melakukan pernikahan. Nah, saya tanya seperti itu, apa yang membuat mereka itu mendapat hidayah? Itu ada perantaranya, ada asbab musababnya. Ya. Ketika dia masuk Islam, itulah mendapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah. Ada orang yang punya ilmu lebih dalam daripada orang Islam. Lebih pintar tentang Islam daripada orang Islam. Tapi dia nggak dapat hidayah, dia nggak masuk Islam. Kelompok orientalis itu bisa maknai Al-Quran. Bahkan juga lebih dalam tentang gharaibul Al-Quran. Tapi nggak dapat hidayah, dia nggak masuk Islam. Ya sama juga ada orang yang menjadi ulama su. Udah pintar tentang agama, sudah dalam agamanya. Bahkan dia intelektual, tapi pendapatnya tergantung pendapatan. Ini kok pada senyum-senyum ini. Maksud saya dia tidak karena kebenaran dalil, bukan karena kebenaran di dalam Al-Quran, tapi karena ada pesanan, ada bayaran, ngomong apa saja dia ngomong meskipun bikin bahaya dan keluar dari ajaran Islam. Dia pintar, berargumentasi pintar, cari dalil pintar. Tapi dia nggak mendapat hidayah meskipun pintar untuk melakukan yang baik itu. Oleh karena itu kita syukuri kalau ibu bapak sekalian bisa mengacu hidupnya itu kepada kebenaran. Tadi diajari oleh Kiai ini, sudah diijazah semuanya, ya muqallibal qulubi sabbit qulubana ala dinika, sabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah berikan kami ini dalam hati yang gonjang-ganjing tetap pada agamamu, tetap taat kepadamu. Karena kadang-kadang sekarang lagi taat rajin, ini anak-anak ini. Mulai dari jam 3 udah bangun nih, sampai sekarang belum tidur. Ada yang demen, ada yang ngantuk-ngantuk gitu. Besok gimana, kapan liburnya, ya kan? Ada juga yang ini puasa dapat 3 hari, ada yang 4 hari. Ya kita toleransi, saling menghormati, jangan saling menyalahkan. Adalah hak itu melaksanakan yang diyakini. Ibu bapak sekalian mungkin ada, ya Allah ini kok cepat banget sudah 3 hari ya. Padahal kita kepengen lama-lama. Ada yang mengatakan, ya Allah lama banget nih, masih berapa hari lagi lebaran ini gitu. Apa yang bisa mengubah dan membedakan ini ibu bapak sekalian? Imannya. Sama bulan Ramadan ini terasa sempit. Kenapa Pak? Ya makan, maghrib makan. Pagi-pagi udah bangun makan. Kata orang kemarin saya ngisi seminar itu sempit. Menurut saya luas. Kenapa? Udah gak perlu makan pagi. Makan paginya udah ditarik ke jam 4. Pagi udah gak makan lagi. Siang gak perlu makan. Gak ada harus ngopi. Gak ada harus ngopi sore. Udah tinggal makan sore. Malam kan paling tarawih selesai jam 8:30. Udah kosong. Jadi waktu luang bagi sebagian orang ya. Minimal saya merasa itu ada luas sekali waktunya. Apalagi udah mulai Ramadan begini, ceramah di mana-mana. Pagi di Jepang, siang lagi di Eropa, siang lagi di Amerika. Itu karena ada online sekarang, gampang kita pergi, akhirnya nggak jalan kemana-mana. Ya. Ibu bapak sekalian, kalau ada orang diberi kesadaran masuk Islam, diberi kesadaran untuk taat, syukuri. Dengan apa? Dengan 2 cara. Ada yang syukur secara tiba-tiba, ya Allah alhamdulillah kok bisa anak saya mau puasa semua full. Alhamdulillah. Sujud syukur anak kita dapat hidayah. Punya duit dikit, bersihkan ke orang lain.
zakatin, sedekahin, infakin, wakafin ke orang lain. Terus kita laksanakan semua yang diberi nikmat itu digunakan kebaikan, sehat dalam kebaikan, punya teman baik juga, kita pelihara kebaikan. Silaturahim itu bagian dari mensyukuri nikmat. Ya, datang ke orang takziah, datang orang yang meninggal, datang orang sakit, jenguk, itu bagian dari mensyukuri nikmat. Kita diberi kesehatan, berbagi menjenguk kepada saudara yang lain. Tentu kesehatan ini kita juga nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kiai Niam, kalau kita dalami tema tentang hidayah ini seperti yang dikatakan Kiai Khalil tadi, hidayah adalah diberikan oleh Allah. Artinya otoritas yang memberikan hanyalah Allah. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang memang berbuat buruk tetapi belum mendapatkan hidayah, seperti bahkan pamannya Rasulullah sampai meninggal pun padahal all out membela Islam tapi belum mendapatkan hidayah. Artinya kan letak kesalahannya bukan pada manusianya, itu keputusan Allah, urusan Allah untuk memberikan atau tidak. Bagaimana kamu menjelaskannya? Betul ya, jadi ini ada dua sisi. Sisi yang pertama ada penjelasan bahwa baik buruk itu Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Iman atau tidak Allah taala yang tentukan. Tadi faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Jika Allah kehendaki orang akan beriman, jika Allah kehendaki orang akan kafir. Tetapi di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan bahwa aslul khilqah kita, awal penciptaan manusia itu dibekali dua hal, nafsu dan juga akal. Nafsu cenderung mengajak kepada keburukan, akal dengan akalnya dia mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian dengan wahyu yang diturunkan memastikan bahwa yang baik seperti ini harus you ikuti, yang buruk seperti ini ukurannya adalah wahyu, you harus jauhi. Maka dengan akal dia bisa memilih itu. Maka di dalam ayat yang lain ditegaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala enggak akan merubah nasib seseorang, nasib satu komunitas kecuali dia ngubah sendiri. Artinya, kalau ini dipahami secara parsial, di satu sisi jadilah Jabariyah, di sisi yang lain jadilah Qadariyah. Tetapi di dalam Islam ada dua jalan yang dikompromikan. Inilah jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalan wasatiyah. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran tadi dijelaskan, ada dua teks yang kelihatannya kontradiktif. Yang satu menegaskan bahwa innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha di dalam Al-Qasas. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad enggak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Karena Allah Subhanahu wa taala yang punya otoritas. Sementara ada ayat yang lain. Kok kelihatan kontradiktif ini, ta'arud di dalam bahasa tafsirnya. Ini ta'arud ini antar ayat ini. Ayat yang lain apa? Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Lamnya di sini itu untuk taukid, menguatkan. Wa innaka sesungguhnya engkau wahai Muhammad latahdi, sungguh engkau akan memberikan hidayah ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Kalau orang nggak paham hanya literal, dia hanya memahami gimana sih ayat Al-Quran. Kalau pemahamannya sederhana, akhirnya digerogoti sama orientalis. Tuh buktinya Quran ini nggak konsisten. Nah padahal di dalam tafsirnya yang satu namanya hidayatul taufik, itu otoritas Allah. Yang satu hidayatul irsyad. Maka harus ada pembimbingan-pembimbingan. Disitulah latihan, belajar, thalabul ilmi, berdoa memiliki peran di dalam menjemput hidayah. Masya Allah, luar biasa sekali jawaban dari guru-guru kita, dan insya Allah nanti kita akan jawab untuk pertanyaan selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya, akan disampaikan oleh Bapak Amul Khoir yang akan dijawab oleh Kiai Niam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maskernya diturunkan biar agak jelas suaranya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada host kita yang ganteng atas waktunya. Kiai Khalil Nafis dan Kiai Asrul Niam, saya mau bertanya seputar sekarang ini kan bulan puasa Ramadan. Tentunya kita tahu bahwa Ramadan ini adalah
bulan yang penuh rahmat, Kiai. Namun di satu sisi kita banyak melihat masjid-masjid yang tadinya masjid yang besar sekali bahkan nggak muat atau sangat penuh pada hari-hari pertamanya. Kemudian berikut hari kedua, hari ketiga dan hari keempat pun semakin maju sop-sop dalam masjid tersebut misalnya. Ya kan? Atau berkuranglah begitu jamaah masjidnya gitu. Semaraknya mulai kurang mungkin seperti itu. Nah, apakah ini termasuk bagian dari kurangnya menikmati atau mensyukuri nikmat hidayah, rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang penuh rahmat ini gitu. Demikian Kiai. Kedua, mungkin bagaimana cara kita merawat keistiqomahan dalam beribadah sehingga fenomena tadi mungkin bisa kita kurangin seperti itu atau kita tingkatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus dari Bapak Amul Khair. Silakan, Kiai Niam. Terima kasih. Jadi keimanan kita ini begitu diperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bukan given sudah. Tetapi harus diikhtiarkan. Makanya iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa tambah, bisa berkurang. Jadi begitu kita diberikan hidayah keimanan, kemudian kita memiliki kewajiban untuk merawat dan juga mensyukurinya. Agar nikmat iman tersebut bisa berdampak kebaikan bagi kita. Baik secara personal, individual, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai cermin al-khudu wal inqiyad. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun kita sebagai makhluk sosial dalam konteks mendatangkan kemanfaatan. Karena indikator kita manfaat atau tidak di dalam konteks relasi sosial itu adalah sejauh mana kita mendatangkan kemaslahatan. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah mendatangkan kemanfaatan bagi sesama. Sekarang lihat fenomena. Di hari pertama, hari kedua ini masjid penuh. Bahkan sampai menggelar tenda di luar. Hari ke-10, hari ke-11 ada kemajuan. Maju softnya. Nah, ini sebagai cermin sekaligus bukti bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Wa ma summiyal qalbu illa litaqallubihi. Enggak dinamakan hati karena kecuali dia bolak-balik. Begitu awal mau datang Ramadan, banyak sekali nasihat-nasihat sehingga yang tertancap di dalam otak kita, kita harus mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan. Datang hari berikutnya, datang bulan Ramadan, kita semangat. Setelah itu udah mulai ada bisikan belanja, bisikan kuliner dan lain sebagainya. Tarik-tarikan ini. Mana yang kuat, tarikan ketakwaan yang berbasis masjid atau tarikan mall dan juga kuliner. Nah, kuat-kuatan ini. Atau tarikan mudik yang jauh-jauh hari. Mudik penting, bagian dari silaturahim. Tetapi kalau mudik dilakukan dengan mau membanggakan harta kekayaan, dengan mau membanggakan jabatan, menunjukkan mobil baru, yang ada adalah hangus semua kebaikan-kebaikan itu. Disinilah pentingnya hati. Sama kondisi yang tadi itu, kenapa maju? Bisa jadi karena hati kita belum tertata. Dan karena itulah ada ekspresi di dalam keagamaan melalui instrumen khutbah Jumat. Setiap Jumat diingatkan wasiat takwa yang merupakan rukun khutbah itu. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, atau usikum wa nafsi bitaqwallah. Karena pada hakikatnya kita terlahir dalam kondisi fitrah, tetapi bisa jadi karena pengaruh teman, pengaruh godaan dunia, pengaruh pergaulan dan lain sebagainya, kemudian menggeserkan kita dari kelempangan shiratal mustaqim kepada belok. Dibalikin lagi, balikin lagi. Disinilah pentingnya kita tiap hari belajar, dan terus belajar. Belajar istiqomah tentu saja. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Imas yang akan dijawab oleh Kiai Khalil Nafis. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
saya telah diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Pak Ustadz. Pertanyaan saya, hidayah apakah yang dikhususkan untuk manusia dan tidak diberikan kepada makhluk lain? Dan pertanyaan yang kedua, apakah semua manusia akan diberikan hidayah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering menutup pertemuan dengan wabillahi taufik wal hidayah, wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu. Seringkali lupa kita antara makna itu. Wabillahi taufik itu hidayah yang menyesuaikan orang antar keyakinan dengan syariat Allah. Itu hidayahnya untuk mendapat taufik. Ada orang dapat hidayah berimannya tapi syariahnya salah. Akhirnya apa? Bisa kemana-mana. Contohnya haji ke Borneo. Iya kan? Bikin ke sana tuh. Orang-orang yang mau bikin tempat haji tersendiri. Kemudian juga ada orang-orang yang mengalami kesesatan-kesesatan di dalam keyakinannya itu. Memaknai Al-Quran, memaknai hadis. Bahkan barangkali mereka pengen beriman tapi dia gak pakai guru. Akhirnya memaknai agama tadi salah-salah. Itu mereka dapat hidayahnya, petunjuk imannya tapi tidak dapat taufik di dalam syariahnya. Nah, kita wabillahi taufik wal hidayah. Al-hidayah ditunjukkan oleh Allah kepada apa? Pengakuan. Hidayah, hudan. Ya. Hudayah. Kepada hidayat kepada kita. Linahtadiya laula an hadanallah. Allah yang berikan hidayat dan semuanya ditunjukkan oleh Allah sampai orang ada pengakuan. Dia mengakui tapi dia tidak bisa melaksanakan. Ibu bapak barangkali mengakui semua kalau sholat malam itu adalah sunnah. Dan bahwa kalau kita ingin mendapat kemuliaan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Kita diperintahkan untuk sholat malam. Tapi kita ini belum tergetar untuk sholat malam. Gak ada yang dia sholat malam. Orang tahu kalau puasa ini baik, kesehatan baik. Ya kepada juga rohani kita baik. Tapi kok males banget mau puasa. Itu berkenaan dengan hidayah. Jadi hidayah kita ada hidayah lil iman, ada hidayah untuk lit taufiqi li syara'i'illah. Hidayah petunjuk kepada syariat Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya hidayah orang-orang yang kau berikan nikmat. Nikmat hidayah adalah para nabi, para rasul, Nabi Muhammad, para sahabat, tabi'in, para ulama. An'amta alaihim, itu nikmat Allah kepada mereka. Ghairil maghdubi waladdallin, bukan mereka yang ingkar kepada Allah. Apakah karena menganggap Allah itu adalah Tuhan lebih dari satu? Atau menyembah berhala, menyembah yang lain? Tidak. Tetapi yang menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hidayah yang akan kena pada kita. Apakah semua orang akan mendapat hidayah? Allah akan memberikan kepada seluruh hambanya yang Allah kehendaki. Oleh karena itu kita hanya bisa menunjukkan tapi Allah yang memberikan. Tadi kita bisa irsyad, bisa membimbing. Makanya tidak otomatis anak nabi itu adalah menjadi nabi. Bisa menjadi orang yang inkar seperti Kan'an. Atau menjadi istrinya. Wah, kok mendakwah sama orang lain istrinya aja nggak bisa didakwahi. Nabi Lut itu nggak bisa kepada istrinya. Karena Allah yang punya otoritas. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian jangan berhenti dong jadi ustadz. Wong istrinya aja nggak bener, anaknya nggak bener, nggak ada alasan. Ustadz. Yang nggak boleh jadi ustadz jadi kiai kalau dirinya nggak bener terus jadi ustadz jadi kiai. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau soal istrinya, soal anaknya, temannya. Karena itu otoritas Allah. Yang nggak boleh kita lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ku anfusakum, mulai dari sendiri oleh kita. Jadi kita yang harus diperbaiki oleh diri kita untuk kita dapat hidayah baru kepada orang lain. Kepada anak kita bisa berdakwah, kepada istri kita berdakwah, tapi bisa kena bisa tidak. Jadi semuanya Allah bisa memberikan hidayahnya, tapi juga Allah bisa juga tidak. Oleh karena itu selain upaya-upaya kita harus dengan doa. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. La yuraddul qada'u illa bid-doa. Tidak bisa mengubah
takdir Allah, ketentuan Allah kecuali dengan doa. Ini mumpung Ramadan, waktu mustajab untuk doa. Punya anak kurang baik, doain, bukan diomelin terus. Minta pada Allah. Sujud tengah malam, ya Allah kok anak saya begini. Ya Allah umpamanya. Bagaimana rizki hidayah ini ya Allah, termasuk juga ya Allah yang belum punya jodoh mudah-mudahan dapat jodoh ya Allah. Aminnya kencang banget. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih, Anda masih bersama kami dan Nusaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Akan disampaikan oleh Bapak Sodik yang akan dijawab oleh Kiai Niam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin Kiai bertanya tentang hidayah. Hidayah tadi dikatakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita juga sudah menganut Islam sejak kecil, sejak bayi atau sejak lahir, alhamdulillah. Akan tetapi kita mengenal hidayah ma'unah, hidayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana triknya untuk mendapatkan hidayah ma'unah tersebut Pak Kiai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Niam. Ya, terima kasih. Jadi ada hukum kausalitas. Kalau ada orang dari lantai 5 kemudian dia terjatuh, ini kausalitasnya dia meninggal, ya kan? Itu wajar dong, gitu kan? Tetapi dalam beberapa kasus ada yang jatuh dari lantai 10, dia sehat. Kalau ada orang kebakaran, kemudian muncul korban. Tetapi dalam beberapa kasus ada anak kecil yang ternyata selamat. Kalau orang terbakar, karena ada kebakaran terbakar, wafat, itu udah sunnatullahnya. Tetapi kalau ada pas situasi kebakaran, ternyata ada orang selamat, enggak terkena sedikit pun luka, itu adalah ma'unatullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi akal kita enggak bisa menjangkau. Atau bisa jadi ada yang ghairu ma'qulatil makna, ada yang suprarasional. Jadi ada yang irasional, ada yang suprarasional ya. Kalau aktivitas ibadah kita nggak bisa diakal-akalin, itu aktivitas ibadah mahdoh. Kita sholat, kemudian kita berpikir kenapa ya kalau sholat isya itu kok 4 rakaat, padahal lagi ngantuk-ngantuknya. Sementara kalau subuh habis bangun tidur nih lagi fresh sehat, kok cuma 2 rakaat? Ya udah deh kalau begitu karena kondisi lagi sehat, kemudian pengen tambah taat, maka kemudian kita tambah jadi 4 rakaat atas nama ketaatan. Itu bukan kebaikan yang diperoleh, tetapi justru mardudatun la tuqbalu. Karena di dalam aktivitas ibadah salat itu adalah ghairu ma'qulatil makna. Pendekatannya adalah ta'abbudi, dogma. Nah, sekarang bagaimana mengejar ma'unah? Ya dengan ketaatan. Kalau di dalam ilmu tasawuf itu ada namanya maqamat wal ahwal. Ada station-stationnya. Bagaimana kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan para ulama memberikan penjelasan mengenai syurutut taubah. Bukan hanya sekedar hari ini kita melakukan kesalahan, tobat. Setelah itu besoknya ngulangin lagi. Itu taubat apa? Sambel ya Bu. Kapok Lombok, udah kepedesan, ampun dah. Setelah itu besok lagi. Ya. Padahal syurutut taubah thalatha. Ini menurut Imam Ibnu Hajar disebutkan. Yang pertama apa?
Ada komitmen menyesal, an-nadam. Dia nyesel, pernah melakukan kesalahan. Kemudian ada al-iqla' anidz-dzunub, nyabut dosanya. Udah, dan yang ketiga, al-azmu alla yatakarrar. Komitmen untuk enggak akan ngulangi lagi. Jadi begitu kita sudah menyatakan diri taubat, masuk tahap yang berikutnya, nanti tahap mahabbah. Kita melakukan aktivitas ibadah sebagai sebuah kewajiban. Awalnya di dalam proses pendidikan itu agak sedikit dipaksa. Anak-anak kalau nggak dipaksa, dia nggak akan biasa. Makanya Rasulullah memberikan pembimbingan kepada kita. Muru auladakum bis-shalah wa huwa fi sab'in. Perintahkan, ajari. Wadribuhu fi 'ashrin. Pukul pada saat usia 10 tahun. Apakah intinya memerintahkan untuk memukul? Tidak. Hanya untuk membiasakan aktivitas sholat saja membutuhkan waktu 3 tahun. Artinya di situ ada as-sabru, kesabaran. Setelah taubat ada kesabaran di dalam konteks menjalankan kebaikan-kebaikan. Jadi jangan simsalabim, sekarang serba instan. Pengen jadi baik langsung, wah kelihatan baik. Begitu besok udah berubah lagi, enggak bisa. Kebaikan itu butuh proses, ma'unah juga butuh proses, ada kesadaran untuk terus belajar, kemudian taubat atas kesalahan, kesabaran untuk melakukan proses perbaikan-perbaikan. Disinilah inti menuju kebaikan, memperoleh ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Kiai Asrorun Ni'am, Kiai Khalil Nafis, sayang sekali waktunya sudah habis, tapi insya Allah apa yang telah disampaikan tadi akan menjadi bekal bagi kita untuk menyempurnakan kualitas pemahaman kita, bagaimanakah kita memahami apa yang disebut dengan hidayah. Insya Allah di bulan suci Ramadan ini, di mana Allah membukakan pintu lebar-lebar terhadap ampunan hamba-hambanya, kita adalah termasuk orang-orang yang terpilih yang akan diberikan, yaitu berupa hidayah yang mampu kita jaga hingga kelak kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan untuk hari ini. Dan sekali lagi jangan lewatkan, Anda selama bulan suci Ramadan bisa menyaksikan Damai Indonesiaku setiap pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan insya Allah untuk besok di hari Kamis 7 April kami akan menghadirkan Buya Anwar Abbas dan Gus Hayat dengan tema golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Agung Izul Haq dan kerabat kerja acara ini dan tentu saja pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa mukhul ibadah, doa silahul mu'min. Doa itu inti ibadah kita dan senjata kita sebagai orang mukmin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razak, ya Fa'alul lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa ya karim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma taqabbal minna du'aana wajbur ala nuqsanina wastur ala auratina warfa' darajatina wa nawwir qulubana binuri hidayatika ya Allah. Ya muyassirul asir yassir umurana wa taysir asir alaika yassir hajatuna ilaika kasya ya man la yahtawil bayani wa tafsir wa anta alimun wa khabir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.